Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'taqidin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik para remaja jamaah Jumat yang sedang beriktikaf, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji syukur tiada henti tiada bosan dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang masih Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir di masjid kita siang ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita, amal dan ibadah kita semuanya mendapatkan ridha, mendapatkan maghfirah, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun juga kita tidak bosan-bosan untuk memohon kepada Allah, kiranya Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia, dan yang sangat kita harapkan pula syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Ma'asyiral muslimin wal mu'taqidin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nantinya, hakikatnya kita itu adalah ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita, siapapun dia pasti mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ada kriteria yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, supaya kita berpikir, supaya kita jangan hanya berharap, jangan hanya berkeinginan, tapi syarat-syaratnya, kriterianya tidak kita penuhi. Apa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang
itu dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah menyatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang telah beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang telah berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kalau kita mampu memenuhi 3 daripada apa yang telah disebut di dalam ayat tersebut tadi. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman. Dalam arti bukan hanya iman di mulut, bukan hanya iman dari pengakuan kita, atau bukan hanya iman sekedar menghitung rukun iman. Apa tanda orang yang beriman itu? Itulah yang perlu kita pahami, perlu kita gali, perlu kita kaji. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah iman itu Masya Allah luar biasa banyaknya ayat dan hadis Rasulullah. Makanya dalam hal ini perlu bagi kita menyadari betapa pentingnya bagi kita untuk taklim, betapa pentingnya bagi kita untuk belajar, menggali, memahami daripada apa itu iman yang sebenarnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabda beliau, talabul ilmi afdalu minas salati wasyami wal haji wa jihadin fi sabilillah, bahwa mencari ilmu, belajar, taklim, ikut pengajian itu lebih penting, lebih afdal daripada salat yang 5 waktu, daripada puasa di bulan Ramadan, daripada haji ke Baitullah, daripada jihad fi sabilillah. Mencari ilmu lebih penting ketimbang daripada yang disebutkan tadi. Kita tahu selama ini salat yang 5 waktu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, pergi haji bagi yang mampu wajib, berjihad fisabilillah wajib. Tapi ada yang lebih wajib dari itu, yaitu mengaji, belajar. Ini terus terang kami tekankan dalam kesempatan ini, di mana akhir-akhir ini di mana-mana di negara kita ini, khususnya Indonesia yang mayoritas umat Islam, kalau namanya sudah diajak ngaji itu paling susah. Apalagi mohon maaf dan mohon maaf, bapak-bapak kaum laki-laki kalau udah diajak ngaji itu kayaknya susah bener. Tahu dah di masjid kita ini. Wallahu a'lam. Kita akan menjadi orang yang beriman sebagaimana mestinya kalau kita tahu ilmunya. Salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang itu beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini salah satu ciri orang yang beriman disebut oleh Allah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah,
baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, apapun yang 99 kita sudah tahu semua Asmaul Husna. Disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Kalau hatinya gemetar, otomatis badannya juga gemetar. Kalau hatinya gemetar, otomatis suaranya pun gemetar. Ini menandakan orang yang beriman, kata Allah. Bagaimana dengan kondisi kita? Tentu mari kita introspeksi diri masing-masing aja. Sudahkah kita memenuhi apa yang disebut oleh Allah seperti tadi? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, gemetar hati kita, gemetar badan kita. Malah terkadang-kadang kita berzikir kayak main-main, kadang-kadang kayak gembira. Contohnya orang bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak jadi main-mainan. Bukannya hatinya gemetar, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Begitu juga kita dalam bertasbih, bertakbir, apapun yang kita lakukan, kayaknya lebih banyak hanya di mulut saja tanpa disertakan oleh hati kita. Inilah yang penting bagi kita sekarang. Yang kedua, kriteria orang yang akan mendapatkan rahmat atau yang mengharap rahmat Allah itu adalah walladzina hajaru, orang yang berhijrah, kata Rasulullah. Dalam ayat tadi Allah katakan yang hijrah. Apa itu hijrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antaranya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pindah kepada yang disuruh oleh Allah. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, orang yang meninggalkan daripada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, dia menuju kepada arah yang benar. Yang tadinya enggak sholat, sekarang sholat, nah, itu namanya hijrah, insya Allah. Yang tadinya enggak ngaji, sekarang ikut ngaji, nah, itu namanya hijrah. Tapi yang tadinya enggak ngaji, sekarang masih enggak ngaji, ya belum hijrah namanya. Artinya kita pindah kepada sikap perilaku kehidupan yang lebih baik, yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita habis bulan Ramadan, memang konsepnya harus ke sana. Kita harus melakukan perubahan. Jangan sampai perilaku kita, sikap kita, amal ibadah kita sebelum Ramadan dengan setelah selesai Ramadan sama saja. Mestinya harus ada perubahan kepada yang lebih baik. Itu yang perlu kita pikirkan. Yang terakhir, kata Allah, kriteria orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, wajahadu fi sabilillah. Orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau kita sebut berjuang, sekarang pikiran kita perang, ya siapa yang mau kita perangin? Nggak ada. Alhamdulillah negara kita aman. Tapi yang dimaksud lebih tepat barangkali bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mari kita dalam menegakkan atau menjalankan agama kita ini dengan kesungguhan, dengan benar-benar. Ibaratnya kita sholat saja, sholatnya yang sungguh-sungguh, jangan asal sholat. Kalau kita rukuk harus baca apa, berapa kali, duduk antara dua sujud baca apa, kayak apa bacaannya, coba yang benar, yang sungguh-sungguh. Jangan asal kita kerjakan saja.
kita baca Quran sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, kita berzikir, bertasbih sungguh-sungguh. Inilah yang disebut namanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'taqibin rahimakumullah. Itulah kriteria orang yang mengharap rahmat dari Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pertama iman, yang kedua kita hijrah, yang ketiga kita bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang benar-benar beriman, yang benar-benar hijrah, yang benar-benar berjuang atau bersungguh-sungguh dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala ta'ala mukhbiran wa amiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله